Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 24 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Polda Jawa Tengah masih memburu seorang pelaku pemesan jasa anggota organisasi kemasyarakatan Grip Jaya untuk melakukan kerusakan dan pencurian di kompleks rumah dinas PT KAI di Kota Semarang. Dari kasus ini, polisi telah mengamankan 4 orang tersangka anggota Ormas Grip Jaya. Polda Jawa Tengah mengamankan 4 orang anggota Ormas Grip Jaya di Kota Semarang yang menjadi tersangka perusahaan dan pencurian aset milik PT Kereta Api Indonesia di komplek rumah dinas PT KAI Kota Semarang. Keempat tersangka masing-masing berinisial KA, DW, JYO, dan HY. Di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Dwi Subagio saat gelar kasus di Mapolda Jateng, Semarang, Kamis 22 Mei menyebut, kasus ini terjadi pada pertengahan bulan Desember 2024. Saat ini, Ditreskrimum Polda Jateng masih memburu otak kriminal yang memesan jasa anggota Ormas Grip Jaya untuk melakukan perusakan dan pencurian tersebut. Saudara E mengorder kepada beberapa orang ketua dari Ormas Grip untuk melaksanakan kegiatan merusak barang-barang yang telah dipasang oleh pihak PT KAI di 6 lokasi tersebut. Menurut Dwi Subagio, keempat anggota Grip Jaya sebelumnya mendapat pesanan dari seseorang berinisial E yang merupakan anak dari mantan penghuni rumah dinas PT KAI. Dalam aksinya, para pelaku diberi imbalan senilai Rp1.700.000 untuk mencuri material bangunan di 6 lokasi aset milik PT KAI. Atas kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang tindak kekerasan atau pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam pidana 7 tahun penjara. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Jembatan Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur dinyatakan masih aman dilalui meski telah ditabrak tongkak sebanyak 2 kali dalam 2 bulan terakhir ini. Hasil sejumlah uji kelayakan terhadap jembatan berusia 39 tahun tersebut dilaporkan menunjukkan kondisi baik dan masih memenuhi standar untuk dilintasi kendaraan. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Kalimantan Timur memastikan jembatan Mahakam di Kota Samarinda aman untuk digunakan meski sempat ditabrak kapal tongkang sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 2 bulan. Kepastian tersebut diperoleh usai dilakukan pengujian kelayakan struktur jembatan Mahakam yang meliputi uji beban serta uji dinamis yang menunjukkan ketahanan pondasi dan stabilitas jembatan masih memenuhi standar. Kepala BBPJN Kaltim Hendro Satrio Kamaludin pada Kamis 22 Mei mengatakan, berdasarkan hasil pengujian tersebut, jembatan berusia 38 tahun itu masih aman untuk lalu lintas kendaraan. Kendati demikian, terkait pelindung pilar jembatan atau fender yang hilang akibat ditabrak tongkang beberapa waktu lalu, BBPJN memberikan persyaratan terhadap aktivitas pelayaran di bawah jembatan tersebut. Kami merekomendasikan agar selama masih nunggu proses pembuatan fender maupun perbaikan yang kemarin ditabrak itu kami minta dari pihak pelayaran yang di bawah, kapal tongkang dan sebagainya, itu kami harapkan beban dari kapal atau tongkang itu tidak lebih dari 2.000 ton dan kecepatannya jangan lebih dari 2 knot. Sejak didirikan pada 1987, pilar jembatan Mahakam telah ditabrak sebanyak 23 kali oleh kapal-kapal yang melintas di bawahnya. Untuk mengantisipasi risiko serupa, kapal-kapal diwajibkan menggunakan kapal pandu dan tunda saat melalui kolong jembatan.
Pemirsa, warga desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, memanfaatkan listrik dari tenaga surya untuk mengoperasikan sumber bor atau pompa air. Direktur Badan Usaha Milik Desa Bondalem, Putu Patra Mayasa, menjelaskan keberadaan panel surya untuk operasional sumur bor mampu menghemat pembayaran listrik hingga 30% dan air bersih sudah dinikmati oleh lebih dari 2.500 pelanggan. Hadirnya pembangkit listrik tenaga surya PLTS dengan kapasitas 23 kV ampere membantu 700 keluarga di Desa Bondalem, Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali mendapatkan air bersih dari sumur bor. Bagi warga, keberadaan PLTS yang terpasang sejak 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng terbukti menghemat pembayaran listrik untuk operasional pompa hingga 30%. Pemerintah setempat menggandeng Badan Usaha Milik Desa BUMDes sebagai pengelola yang mengalirkan air ke para pelanggan. Masyarakat setempat pun sangat terbantu dengan adanya PLTS yang terkoneksi dengan PLN. Panel surya ini jadi cukup terbantu sebenarnya. Yang sebelumnya kita bayar untuk daya pompa yang 11 kW itu hidup kurang lebih rata-rata 18 jam, kita bayar di 12 juta, ini bisa turun jadi sekitar 8 juta. Jadi 30%-nya kita bisa hemat dengan adanya ini. Ya jelas pasti agak lebih murah, di samping itu kendalanya cuma satu, ini kan gabung masalahnya untuk sumur bornya ini, untuk aliran di desa semua. Waktu listrik mati kita harus punya penampungan gitu, kalau nggak ada penampungan ya mati airnya gitu. PLTS ini tidak hanya mengalirkan listrik ke sumur bor di Desa Bondalem, namun juga ratusan sumur bor di desa lainnya. PLTS di area seluas 10,5 are ini memiliki 77 modul panel surya dengan lebih dari 2.500 pelanggan. Pengelola BUMDes berharap ke depannya ada pembaruan sistem penyimpanan listrik dengan menggunakan baterai, agar pada saat listrik mati, warga masih dapat memenuhi kebutuhan air dengan cadangan listrik yang ada. Pemirsa, pemerintah hadir menjadi fasilitator bagi penyandang difabel termasuk dalam persiapan masuk ke dunia kerja. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA, Veronica Tan mengatakan, sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi difabel perlu adanya pelatihan khusus sesuai spektrum dan kelebihan masing-masing agar lebih terarah. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, mengatakan pemerintah hadir menjadi fasilitator bagi penyandang difabel, seperti dalam persiapan masuk ke dunia kerja. Saat menghadiri acara bertajuk Autisme Bukan Hambatan, Dukungan dan Inovasi dalam Menciptakan Peluang Kerja di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis 22 Mei, Veronica menyampaikan, dalam memperluas penyerapan kerja bagi difabel, dibutuhkan pelatihan khusus sesuai spektrum dan kelebihannya masing-masing, agar lebih terarah dan tepat sasaran. Ini yang sedang kita coba roadmap, apa yang misling di tengah ini yang tidak tercapai, ini yang menjadi pilot-pilot kita yang kita kunci supaya best practice-nya cepat gitu loh. Tapi ada pemerhati di sini, pemerintah sudah ada hukumnya, penyediaannya, tinggal digodok aja di tengah yang sedang kita lakukan dengan Kemensos juga. Jadi tadi kita bilang tuh negara hadir dan negara mau coba melihat misling apa yang bisa kita coba upgrade lagi supaya wadah-wadah untuk para difabel dan juga autism itu bisa ada. Ia menambahkan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan penyandang difabel di dunia kerja supaya berkesempatan untuk mengembangkan potensi secara setara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintah, BUMN hingga BUMD wajib untuk memperkerjakan minimal 2% dari jumlah pekerja. Kemudian perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan 1% dari jumlah pegawai. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini,
Kalau gitu ngomongin aja apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Google Indonesia berkomitmen dalam mendorong peningkatan energi terbarukan renewable energy dengan menggunakan sistem penyimpanan data berbasis digital. Country Director Google Call Indonesia, Vanli Tanto di Jakarta mengatakan, untuk memenuhi target 100% dan mendukung keberlanjutan Google melakukan optimalisasi fitur Call AI model skala baru, yakni perlindungan lingkungan dalam fitur Gemini. Google Indonesia berkomitmen dalam mendorong peningkatan energi terbarukan renewable energy emisi nol bersih pada tahun 2030 dengan penggunaan sistem penyimpanan data berbasis digital. Hal itu disampaikan oleh Country Director Google Cloud Indonesia, Vanli Tanto, di Jakarta, Kamis 22 Mei. Vanli juga menjelaskan, untuk memenuhi target 100% dan mendukung keberlanjutan, Google melakukan optimalisasi fitur Cloud AI model skala baru, yaitu perlindungan lingkungan dalam fitur Gemini. Untuk memenuhi our target, itu 100% renewable energy, dan kita komit untuk hal itu. Sekarang berapa persen? 100% renewable energy. Jadi kalau misalnya kita beli offset, untuk supaya kita jadi tetap di angka 100%. Pada tahun 2023, emisi pusat data Google mencatat pelonjakan data sebesar 48% dibandingkan dengan level tahun 2019. Sementara perusahaan mengatakan, pusat data digital ini penting untuk mengurangi sampah atau emisi gas karbon. Pemirsa, sebanyak 7 proyek baru segera dibangun di Ibu Kota Nusantara IKN, menambah suntikan investasi swasta senilai 3,65 triliun rupiah. Proyek tersebut berasal dari 6 investor yang bergerak di bidang retail, kuliner, properti, hingga pendidikan. Geliat investasi di Ibu Kota Nusantara IKN terus bertambah dengan masuknya suntikan investasi baru dari 6 investor dalam dan luar negeri.
Total investasi yang datang dari sektor swasta murni tersebut senilai 3,65 triliun rupiah dengan 7 proyek investasi yang segera dibangun pada tahun ini. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, pada Jumat 23 Mei mengatakan, seluruh lahan dan kawasan untuk pembangunan proyek investasi yang masuk telah disiapkan sehingga para investor dapat segera memulai konstruksi. Kehadiran 6 sektor swasta yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama investasi ini menggenapi 42 perusahaan yang telah menanamkan modalnya di IKN dengan jumlah dana investasi mencapai 62 triliun rupiah. Ini purely swasta, lain dengan yang KPBU yang kemarin yang sebentar lagi juga akan kita tanda tangan. Kalau KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kalau ini benar-benar swasta di bidang tadi, ada yang konstruksi, ada sekolah, ada kuliner, ada supermarket. Nah, ini saya kira akan sangat mendukung ya ekosistem perkotaan tahun ini. 7 proyek investasi ini akan dibangun beberapa fasilitas seperti pusat kuliner, hotel di bawah jaringan Marriott International, sekolah yang dibangun Australia Independent School, kemudian fasilitas retail modern, serta gedung perkantoran dan apartemen. Selain dana investasi swasta murni, pembangunan IKN yang ditopang oleh KPBU disebut telah mencapai 132 triliun rupiah. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak jajaran Direktur Jenderal di Kementerian Keuangan di kantor Kemenkeu Jakarta. Perombakan ini menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo dan Jaka Budi Utomo sebagai Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak jajaran Direktur Jenderal di Kementerian Keuangan Jumat 23 Mei. Ia melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo. Dan Jaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani. Pada saat yang sama, Suryo Utomo dilantik sebagai Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, sementara Askolani menjadi Dirjen Perimbangan Keuangan. Bimo Wijayanto selaku Dirjen Pajak baru, sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, serta tenaga ahli utama di kantor staf Presiden. Sementara Dirjen Bea dan Cukai yang baru, Jaka Budi Utama, memiliki latar belakang sebagai seorang purnawirawan Letnan Jenderal TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara BIN. Dalam pelantikan ini, Menkyu meminta seluruh dirjen untuk bekerja sama. Semakin kita memahami harapan dan tantangan ke depan, maka kita makin sadar bahwa pengelolaan APBN dan keuangan negara hanya bisa dijalankan apabila setiap unit bersatu dan saling memahami, saling mendukung, dan saling memberikan bantuan untuk mencapai tujuan bersama. Menkyu berharap jajaran dirjen bisa bekerja sama untuk menjaga APBN dan perekonomian. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang kini menyediakan layanan cepat dan tanpa retribusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan persetujuan bangunan gedung PBG. Peresmian layanan tersebut langsung dilakukan oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di kantor Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Layanan tersebut juga telah tersedia melalui sistem online, sehingga masyarakat hanya perlu mempersiapkan persyaratan dan menggunakan layanan PBG di mana saja. Selain itu, layanan PBG yang mudah dan cepat juga menekan praktek pungli yang banyak dikeluhkan masyarakat. Layanan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan 3 juta rumah
dan Kota Semarang yang pertama kali melaksanakan program tersebut di Jawa Tengah. Dengan adanya program ini, masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu khawatir dengan biaya pengurusan PBG karena telah dibebaskan biaya retribusi usai diterbitkannya Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2025 tentang pembebasan retribusi PBG. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta kepada seluruh jajarannya untuk mensosialisasikan dan mendampingi masyarakat untuk dapat menggunakan layanan tersebut dengan baik. Proses yang sudah disiapkan oleh teman-teman cukup lama, ya belum bisa, nah ini akhirnya bisa. Adalah proses untuk pendaftaran ini PBG 10 jam maksimal, ya. 10 jam itu online-nya di sini. Mudah-mudahan ya masyarakat kalau yang sudah agak pintar komputer gitu nggak usah pergi ke sini. Kalau mereka punya laptop besar yang kuat itu misalnya untuk proses ini bisa dari rumah. Dan kalau ada yang kesulitan ya baru ke sini. Sehingga ini bagian dari pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah yang kepingin melegalkan atau mengurus surat-suratnya menjadi cepat, ya, mudah, dan tentu dijamin tidak ada pungli karena bisa online. Itu 10 jam itu maksimal ya, artinya tidak boleh lebih dari itu ya. Yang agak lama kan kalau misalnya gambarnya nggak pas. Ini ada gambar situasi sertifikatnya, gambarnya udah foto karo kuwi misalnya ngelonjak dan lain sebagainya, itu ya pasti tidak bisa selesai. Tapi selama itu sudah cocok, pasti. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jateng mengalokasikan dana hibah senilai Rp125 miliar untuk organisasi kemasyarakatan tahun anggaran 2025 ini. Dana tersebut dibagikan untuk 1.248 ormas. Hingga kini sebanyak 44% atau Rp55 miliar dari dana tersebut sudah cair dan dibagikan kepada 567 ormas. PLT Kepala Kesbangpol Jawa Tengah Muslihah Setiasih menyampaikan tidak semua ormas di Jateng menerima dana hibah. Menurutnya, dana itu diberikan pada ormas yang telah mengajukan proposal kegiatan dan lolos verifikasi dari Kesbangpol Jateng, baik dari segi administratif maupun faktual. Tahun ini anggaran hibah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 112 miliar. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya jumlah ormas yang aktif dan mengajukan program kegiatan. Menurutnya, proses ini telah dimulai sejak perencanaan tahun sebelumnya. Sejak awal tahun 2025, pihak Kesbangpol sudah melakukan verifikasi pada ormas yang mengajukan proposal. Nominal dana hibah untuk setiap ormas bervariasi, tergantung dari proposal kegiatan yang diajukan. Batas bawah atau minimal pengajuan yang disetujui senilai 25 juta, sedangkan yang terbesar mencapai 1 miliar rupiah, yakni Ormas Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Dia dana hibahnya tahun 2025 ya. 2025 Pemprov Jateng yang melalui Kesbangpol itu ada 1.248 ormas, itu semuanya tersebar di Jawa Tengah. Nah, kalau total anggarannya memang 125 miliar 286 juta 384 ribu. Nah, ini peruntukannya itu sebenarnya harus ditarik mundur lagi. Ini adalah proses T-1. Jadi proses sejak tahun 2024 itu ya bulan-bulan seperti ini, ketika mulai proses planning, rembukan, musrembang bank itu, teman-teman ormas memang sudah mengajukan proposal. Proposal itu untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya ya, yang jelas kegiatannya itu harus ada hubungannya dengan tupoksinya Kesbang. Kita kan tetap tupoksinya penguatan nasionalisme, kemudian kondusivitas, pendidikan politik, termasuk juga ya selain itu juga bisa misalnya kegiatan-kegiatan yang itu khasnya si ormas itu sendiri. Misalnya si ormas itu adalah ormas yayasan untuk parenting gitu, untuk guru-guru TK, atau ormas itu kebetulan adalah ormas yang concern di bidang peningkatan olahraga. Itu kegiatannya mungkin kegiatan olahraga, tapi kemudian ada satu sosialisasi tentang nasionalisme. Ya di mix lah, dan semuanya untuk kegiatan. Nah, proposal itu kemudian kita verifikasi sesuai ada ketentuannya. Si ormas juga sudah kita cek berkasnya maupun eksistensinya. Jadi badan hukumnya kita cek, ketua, sekretaris, bendaharanya semuanya ada, sertifikat sekretariat, sekretariatnya juga alamatnya di mana itu harus ada, lampiran surat keterangan domisili dari lurah, camat setempat. Prosesnya panjang. Nah, terus kemudian di tahun anggaran berjalan 2025 itu mulai, karena DPR-nya sudah disahkan, mulai pencairan hibahnya. Nah, ini kan bulan apa ini? Ini kan Mei. Nah, sejak Januari itu kita sudah verifikasi, jadi maraton. Setiap hari kita verifikasi ormas-ormas yang sudah siap sesuai dengan perencanaan kegiatan mau jalan kapan. Itu mengirimkan berkas pencairan ke Kesbang. Kita verifikasi lagi, sudah benar nih RAB-nya sekian untuk ini, kegiatan ini. Ya, sudah benar. Berkasnya kemudian diperbarui lagi rekening ormasnya, NPWP-nya, kemudian
badan hukumnya masih berlaku apa enggak, pengurusnya sudah ganti apa belum gitu kan, kita fixkan semua. Kalau sudah semuanya clear, kita buat MPHD, naskah perjanjian hibah daerah, kita tanda-tangani oleh si Ormas dan Kapes Bank. Itu semua proses kita lakukan secara online. Jadi tidak Ormas kesini, tidak ini, tapi kita ada web itu tadi kan, Oke Jateng. Itu semua Ormas yang mendapatkan hibah semua punya akun di situ. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, langkah tegas Bupati Pati Sudewo dalam rangka penataan RSUD RAA Suwondo terus digencarkan. Usai menata sumber daya manusia, Bupati Sudewo bakal solek sejumlah fasilitas dan lahan parkir agar terlihat rapi dan indah. Gebrakan Bupati Pati Sudewo dalam menata kembali RSUD RAA Suwondo belum berakhir. Usai melakukan pengurangan tenaga honorer melalui seleksi kompetensi sebagai langkah penataan sumber daya manusia, Bupati Sudewo bakal menata sejumlah fasilitas di rumah sakit. Penataan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas yang nyaman, aman, dan indah bagi pasien maupun masyarakat. Penataan tersebut nantinya bakal menyasar perbaikan atap, penggantian lantai berjenis granit berkualitas tinggi, pembangunan gedung parkir, dan pengadaan sejumlah alat kesehatan. Perbaikan ini nantinya dapat meningkatkan kualitas layanan, fasilitas yang lengkap, dan menjadikan rumah sakit kebanggaan dan tujuan masyarakat Kabupaten Pati. Parkir akan kami bangunkan gedung khusus untuk tempat parkir. Keramik yang sekarang ini jelek sekali akan kami ganti menjadi granito. Plafon yang rusak, atap yang rusak juga akan kami benahi. Pokoknya Rumah Sakit Suwondo ini harus berbenah terhadap segala hal. Untuk itu saya minta komitmen dokter, perawat, bidan, bagian administrasi, semua yang bertugas di Rumah Sakit Suwondo ini harus ikhlas totalitas untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pihaknya menambahkan dengan adanya sejumlah perbaikan, para dokter, perawat, dan pelayanan administrasi dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dari Pati, Mutia Barasti, Lingkar TV melaporkan. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Samin Suro Sentiko yang berada di Blora Selatan, tepatnya di Kecamatan Randu Blatung, akan segera menandatangani kerjasama dengan pihak BPJS. Penandatanganan ini direncanakan akan berlangsung pada akhir bulan Mei 2025 ini. Dengan adanya penandatanganan tersebut, mulai awal bulan Juni mendatang, Rumah Sakit Samin Suro Sentiko sudah bisa menerima pasien BPJS. Direktur Rumah Sakit Samin Suro Sentiko, Hartono, mengatakan langkah ini diambil sebagai peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi pasien, sehingga pasien BPJS bisa segera mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit yang relatif dekat dari rumah. Hartono mengungkapkan bahwa saat ini Rumah Sakit Samin Suro Sentiko juga telah bisa melakukan tindakan operasi ringan seperti usus buntu, hernia, tumor, luka diabetes, kuretase, maupun persalinan sesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hartono, MM, Direktur RSUD Samin Suro Sentiko Blatung. Alhamdulillah kami telah dilaksanakan kredensialing oleh BPJS Kesehatan selaku ketua tim, diikuti oleh dari perwakilan Persi dan dari organisasi profesi ID cabang Blora dan dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Alhamdulillah telah keluar hasil dari kredensialing berupa rekomendasi. Insya Allah dalam waktu 1 minggu ke depan hasil rekomendasi bisa kita penuhi, dan harapan saya MOU atau penandatanganan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan segera bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Mudah-mudahan di bulan Juni nanti Rumah Sakit Umum Daerah Samin Suro Sentiko Blatung
bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan penjaminan BPJS Kesehatan yang bisa dinikmati oleh warga Blora, khususnya warga masyarakat Blora Selatan. Semoga Rumah Sakit Handuk Blatung bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat Blora dan sekitarnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Kendal menggelar kegiatan bakti sosial di SD Negeri 1 Pidodo Kulon, Kecamatan Padebon, Kendal. Kegiatan ini melibatkan PMI, relawan SAWO, dan puluhan dokter yang melakukan pemeriksaan dan pembersihan telinga siswa sekaligus memberikan edukasi kesehatan. Sebanyak 60 siswa dari berbagai kelas mendapat pelayanan pemeriksaan dan pembersihan kotoran telinga secara gratis. Menurut Ketua IDI Kendal, Dr. Budi Mulyono, kegiatan ini penting dilakukan karena gangguan pendengaran akibat kotoran telinga dapat mengganggu konsentrasi siswa saat menerima pelajaran di kelas. Selain pembersihan telinga, siswa juga diajarkan pentingnya menjaga kebersihan tubuh, seperti memotong kuku tangan dan kaki. Edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat juga diberikan oleh para dokter kepada para siswa secara interaktif. Namun kegiatan ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa siswa terlihat ketakutan saat telinganya hendak dibersihkan. Angel, siswa kelas 2, bahkan menangis karena merasa takut. Setelah diperiksa, ternyata kotoran dalam telinganya sudah mengeras, sehingga perlu dilunakkan terlebih dahulu dengan cairan khusus sebelum dibersihkan. Akilah, siswa kelas 4, mengatakan setelah dibersihkan kotoran, telinganya terasa plong. Sekalipun dia rutin membersihkan telinga seminggu sekali menggunakan kapas. Ia merasa senang mendapatkan pemeriksaan dan tahu cara menjaga kebersihan telinga. Dibersihkan. Bersihkan biar apa? Biar bersih. Iya. Banyak nggak kotorannya tadi? Banyak. Rasanya gimana sekarang? Lebih enak atau enggak? Iya, enak. Lebih enak ya. Namanya dibersihkan gimana rasanya? Agak geli-geli. Agak keri-keri gitu. Ada kotorannya enggak? Enggak. Enggak ada. Tadi yang kamu ada kotorannya? Saya bersih telinga. Rasanya gimana? Cuman dibersihkan. Sekarang setelah dibersihkan gimana? Beda enggak? Plong gitu ya? Sudah rutin dibersihkan enggak telinganya? Sudah. Berapa bulan sekali kalau membersihkan biasanya? Biasanya seminggu sekali saya. Sama Kak Dina. Oh, seminggu sekali. Bersihkan telinganya. Sakit. Sakit. Ada kotorannya enggak? Ada. Banyak. Sekarang setelah dibersihkan rasanya gimana? Enak enggak? Sudah mendingan. Sudah agak ringan enggak? Enteng. Enteng. Ketua IDI Kabupaten Kendal, Dr. Budi Mulyono, mengatakan tujuan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian para ikatan dokter untuk memberikan kesehatan, membersihkan kotoran telinga para siswa secara gratis. Ada sekitar 60 siswa yang ikut membersihkan kotoran telinga. Kita ada bersih-bersih telinga BPT di SD Pidodo Kulon 1. Ini 60-an anak. 60 anak. Tadi hasilnya seperti apa? Rata-rata memang kotor atau bagaimana? Rata-rata kotor. Ya, jadi nanti ada yang sudah sampai kita tahap diirigasi. Diirigasi itu dibersihkan pakai air. Harapan kita ya karena kita tahu 50% itu anak-anak gangguan pendengaran, anak SD terutama itu karena sumbatan atau karena kotoran yang mengeras. Dan tentunya kalau sudah kita bersihkan, karena dia terganggu pendengarannya, setelah dibersihkan kan bisa tidak terganggu lagi dan bisa aktivitas seperti semula, dan kemungkinan yang dulu anaknya pinter tapi karena pendengarannya kurang kan jadi belajarnya tidak optimal. Dengan bersih ini nanti insya Allah dia akan bisa menjadi anak yang Kegiatan bakti sosial ini berlangsung selama 2 hari, Jumat dan Sabtu. Untuk hari kedua, IDI Kendal akan melanjutkan kegiatan dengan penanaman mangrove di kawasan pesisir Muara Kencana. Selain itu, akan ada pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian sembako bagi warga kurang mampu di sekitar lokasi. Melalui kegiatan ini, IDI Kendal berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda sejak usia dini.
Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai juga berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, setelah lama tidak berjalan, forum tripartit di Kabupaten Rembang kembali digelar sebagai ruang dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, di mana kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di jalur Pantura pada Kamis kemarin sebagai respon terhadap aspirasi para pekerja pabrik. Bupati Rembang Harno yang hadir dalam forum tersebut menyambut baik semangat kolaboratif dari seluruh pihak. Dirinya juga menilai adanya forum diskusi tersebut sebagai langkah bersinergi membangun ketenaga kerjaan agar para pekerja tetap merasa aman dan nyaman saat bekerja. Dirinya juga menegaskan pentingnya menjaga sinergi tripartit guna menciptakan iklim ketenaga kerjaan yang kondusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Harno mengatakan Pemkab Rembang menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai tanpa dukungan dunia usaha dan tenaga kerja yang produktif. Dirinya juga mengapresiasi peran aktif BPJS Ketenagakerjaan yang terus menjalin komunikasi, memberikan edukasi kepada perusahaan dan pekerja, serta mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial, termasuk bagi pekerja informal dan kelompok rentan. Bupati pun menyampaikan terima kasih kepada para pelaku usaha atas kepatuhan dalam mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Meski demikian, Bupati Harno mengaku masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan seperti belum meratanya kepatuhan, minimnya perlindungan bagi pekerja informal, dan rendahnya pemahaman tentang pentingnya jaminan sosial. Dirinya mengajak seluruh pihak untuk terus membuka ruang diskusi melalui forum ini. Ya, ini adalah agar antara pemerintah, pengusaha, karyawan bisa bersinergi, disebut dengan bahasa tripartit akan menggabungkan semuanya agar bisa bekerjasama dengan baik, saling bantu-bantu, dan kalau ada kekurangan bisa saling menyadari, mengevaluasi masing-masing. Apa Pak masukan dari ini Pak, peserta Pak? Ya, kalau dari kami masukannya ya agar semua pihak saling menyadari kewajiban-kewajibannya. Si pengusaha punya kewajiban, pemerintah punya kewajiban, pekerja punya kewajiban, jadi sehingga saling mengetahui kewajiban-kewajibannya di samping memiliki hak-haknya. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Dwi Martono dalam sambutannya menyampaikan hingga saat ini seluruh aduan perselisihan hubungan industrial di daerah masih dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa harus berlanjut ke peradilan ketenagakerjaan. Dari Rembang, Fikirio Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Rembang menargetkan pembangunan pasar hewan Pamotan agar dapat direalisasikan pada tahun 2025 ini, di mana pasar baru ini direncanakan dibangun sekitar 1 km ke arah timur dari lokasi pasar lama, tepatnya di sisi selatan Jalan Raya Pamotan Sedan. Jika dilihat secara geografis, lokasi pasar hewan baru lebih dekat dengan wilayah Kecamatan Sedan. Lokasi pembangunan pasar hewan baru tersebut masih berada dalam wilayah administratif Kecamatan Pamotan. Lahan yang disiapkan seluas sekitar 2,3 hektar dan proses pembebasannya telah rampung sejak Desember 2022. Bupati Rembang, Harno, belum lama ini meninjau langsung lokasi calon pasar hewan tersebut. Dirinya menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses pembangunan agar dapat terrealisasi pada tahun ini. Menurut Harno, pasar hewan baru dengan kapasitas hingga 1.000 ekor ternak masih menunggu hasil pembahasan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan. Pasar tersebut dirancang agar lebih representatif, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung. Pasar hewan Pamotan itu ada cita-cita yang sudah lama agar Pamotan punya pasar hewan yang lebih luas sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Maka dari itu saya akan berupaya tahun ini bisa terlaksana. Nah, itu nanti masih menunggu setelah selesai pembahasan, karena sekarang masih dalam pembahasan anggota DPRD. Berarti kan akan dipindah Pak itu Pak? Ya, lokasi tetap di lokasinya pindah ke timur sekitar 500 meter atau berapa, luasannya sekitar 2 hektar. Artinya lebih luas daripada yang pertama. Wah ya, berkali-kali, karena tujuannya adalah untuk menampung semuanya, bisa masuk semuanya. Termasuk fasilitas-fasilitasnya juga? Iya, semuanya. Harno menambahkan bahwa pasar baru ini akan memiliki daya tampung yang lebih besar dibandingkan pasar lama. Selain lahan yang lebih luas, fasilitas yang disediakan juga akan ditingkatkan guna memberikan kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli ternak. Dari Rembang, Fikirio Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2025, suasana di Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang mulai ramai, baik itu dari jumlah kunjungan hewan ternak dan masyarakat yang mulai mencari hewan kurban. Jelang Hari Raya Kurban, jumlah kunjungan hewan ternak di Pasar Hewan Ambarawa di Kabupaten Semarang mulai menampakkan peningkatan hingga di angka 25%. Untuk menekan angka penularan virus PMK dan LSD yang kerap diderita hewan ternak, berbagai antisipasi dilakukan oleh Dispertanikab Kabupaten Semarang.
UPTD Puskeswan, Pasar Hewan, dan RPH diantaranya menambahkan jumlah personil pemeriksaan awal hewan ternak yang akan berkunjung ke Pasar Hewan Ambarawa di pintu-pintu masuk utama. Kita sudah sosialisasi kepada pedagang-pedagang khususnya yang membawa hewan ternak banyak. Kita dihimbau untuk bisa lebih memahami dan menjaga kondisi pasar. Jadi tenaga yang kami kelola 9 ada di depan. Selain itu kami juga melibatkan para pedagang. Jika ada yang lolos, kita minta untuk diinformasikan. Selanjutnya kita tidak lanjuti untuk dibawa keluar pasar. Jadi berlapis ketiga di dalam kita didukung oleh semua pelaku pedagang yang ada di pasar hewan ini. Kita memang berusaha untuk memastikan bahwa kondisi hewan yang masuk ke Pasar Hewan Ambarawa itu adalah betul-betul hewan yang sehat, agar di saat nanti digunakan untuk kegiatan Idul Kurban betul-betul hasilnya adalah dari hasil hewan yang sehat. Normal ya Pak ya? Normal. Nah, PMK nggak boleh di Rebu Pasar, nggak boleh. Sementara bagus. Ya, sementara bagus. Sampai hari ini berarti? Ya. Bagusnya gimana? Modelnya sapi di sini, bagus-bagus ini. Ini loh modelnya sapi. 30 ekor sudah. Sudah 30 ekor terjual sapinya Pak? Ya. Rata-rata yang... Tidak hanya menambah jumlah personil pemeriksaan kondisi hewan ternak yang akan masuk ke pasar hewan tersebut saja, berbagai antisipasi lainnya juga dilakukan untuk pencegahan penyebaran virus PMK. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, demi kenyamanan jamaah haji asal Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH menyiagakan petugas sektor khusus yang bersiaga selama 24 jam di Masjidil Haram. Petugas seksus ini akan melayani beragam keperluan jamaah selama berada di Makkah, mulai dari jamaah yang tersesat hingga yang membutuhkan penanganan kesehatan. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyiagakan petugas sektor khusus atau seksus yang bersiaga selama 24 jam untuk menjaga kenyamanan jamaah haji di Masjidil Haram. Dalam video rilis yang diterima Kamis 22 Mei, Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Ali Makhzumi mengatakan sebanyak 142.000 jamaah calon haji asal Indonesia sudah tiba di Tanah Suci, di mana 111.000 jamaah diantaranya sudah tiba di Kota Makkah. Menurut Ali Makhzumi, petugas seksus yang bersiaga selama 24 jam ini siap membantu apapun kebutuhan jamaah di Masjidil Haram, termasuk bila ada yang tersesat, membutuhkan informasi seputar pelaksanaan ibadah di Kota Makkah, memerlukan kursi roda, atau ingin mendapatkan layanan kesehatan. Dan juga para petugas dari kesehatan, para dokter, para perawat juga melakukan kunjungan di beberapa rumah sakit Arab Saudi yang di rumah sakit tersebut ada jamaah haji kita yang dirawat, sehingga kami dari PPIH Dakar Mekah, petugas kesehatan melakukan kunjungan, visitasi kepada para jamaah haji kita, sehingga kita bisa memantau, memonitor kondisi kesehatan para jamaah haji yang sedang dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Ali Makhzumi juga menyampaikan kabar baik bahwa distribusi kartu nusuk sudah kembali normal setelah dilakukan komunikasi intensif dengan pihak syarikah di Makkah. PPIH memastikan setiap jamaah mendapatkan makan 3 kali sehari dan terus memantau kesehatan mereka. Jamaah calon haji diimbau untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan, terutama di siang hari. Diharapkan jamaah tidak keluar hotel sendirian dan selalu membawa kartu identitas setiap berpergian. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.